ibu hamil. Ibu hamil. Biasanya yang sering ibu hamil ya. Ya, prenatal yoga ya, prenatal yoga karena koneksi tubuh dengan janin, si ibu dengan bayi itu akan terhubung lebih erat, hubungannya akan makin intim gitu. Ketika kita melakukan gerakan inversi itu bikin awet muda. Oh, bikin awet muda. Saya kalau mau inversi bahaya nih, Mbak. Sebenarnya nggak perlu diet yang ekstra ketat atau bagaimana sih, tetapi lebih ke pola sehatnya ya. Ambil sisi pola sehatnya supaya ya kita udah olahraga, apa yang dimasukkan ke dalam badan tuh eman-eman kalau berantakan. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, dari situ baru kita ya di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, kali ini teman ngobrol saya tuh spesial banget nih, karena biasanya kita bahasnya soal donor darah, tapi sekarang ketambahan nih, biasanya ngobrolnya donor aja, tapi kali ini beliau ini seorang instruktur yoga dan juga pendonor. Oke, ada Mbak Tina Hoogeveen, betul ya namanya? Oke, kadang-kadang spellnya suka keliru ya. Karena double O biasanya bacanya U kan? Hoogeveen. Iya. Oke, ada Mbak Tina Hoogeveen. Oke. Oke, Mbak Tina. Ini kan Mbak Tina pendonor nih di sini ya kan, di PMI Solo. Nah, total sudah berapa kali Mbak Tina donor di sini? Kalau di PMI sendiri 8 kalian saya donor. 8 kali. Ya, okay. di PMI Solo ya. Oke. Saya pernah coba juga di iseng ya, donor iseng. Oke. Bis donor bis ya, donor. Bis donor ya dari PMI juga ya. Bis donor itu pernah coba 2 kali. Terus kalau event di beberapa tempat mungkin ada 2 kalian juga. Tapi lebih sering kesini sih memang. Lebih sering kesini. Ya. Oke, berarti sudah coba di berbagai tempat ya. Asal di Solo gitu. Kalau di luar Solo udah pernah coba belum? Belum pernah ya. Karena emang domisilinya di Solo atau di Solo aja. Oke, domisilinya di Solo. Nah, ini kan sudah 8 kali donor nih, apalagi donornya sudah di bis donor atau di event yang mungkin di mall atau di mana gitu. Manfaat apa sih Mbak yang Mbak Tina sendiri rasakan? Banyak banget ya donor itu manfaatnya kalau untuk menurut saya sendiri ya. Jadi gini, kalau setiap kali habis donor tuh saya merasa enteng badan yang saya alami ya, saya rasakan. Gitu. Kemudian semacam ada pembaruan sel-sel darah gitu. Jadi lebih fresh gitu ya. Benar, serius. Jadi saya merasa begitu. Jadi perasaan ringan atau enteng itu mungkin muncul karena memang sel darah merahnya ya pasti diperbarui gitu ya. Terusan kalau nunggu kan dari PMI ada SMS gitu. Ada remindernya ya. Donor darah nih gitu. Oh, itu yang dinantikan berarti. Bener. Jadi kayak semacam oh ya aku waktunya donor darah, jadi semacam kayak jadi wajib gitu aku donor darah gitu sih. Oke, jadi ketagihan pengen donor terus. Jadi gitu ketagihan karena badan tuh merasa sehat aja, merasa enak ya, merasa enteng, enak aja gitu, enak. Bagus sih, manfaatnya banyak ya. Oke, yang jelas yang dirasakan langsung ya itu tadi ya, badan jadi lebih enteng, lebih fresh, lebih seger sehat gitu loh. Oke, wah, luar biasa. Rata-rata memang manfaatnya itu sih. Emang kayak gitu kan kalau donor kan. Sebenarnya rasanya sama. Benar. Nah, menurut Mbak Tina sendiri nih, gimana fasilitas donor khususnya untuk pendonor yang ada di PMI Solo? Saya jadi semacam bukan edik ya, apa ya? Aku donor pokoknya harus di PMI Solo deh gitu kan. Sorry ya. Jadi gini loh. Aku kalau donor di PMI Solo tuh nyaman aja. Yang pertama karena kan ada beberapa tempat mungkin pernah donor gitu. Terus aku nyaman aja kalau aku donor di PMI. Yang pertama tahu kan kalau habis donor tuh yang dicari-cari adalah es krimnya. Terus aku bisa ambil kopi, Milo gitu. Terus yang paling seneng kayak anak-anak ya. Habis donor, keluar dari tempat donor itu udah dapet tuh tentengan isinya. Iya, yang dicari berarti itu ya. Motivasi ya. Motivasi. Jadi gitu. Tempat nyaman, pelayanannya oke. Dan saya merasa nyaman gitu ya, enak di donor, jadi perasaan takut untuk donor itu hilang seketika kalau habis donor aku mau dapat ini gitu sih. Motivasinya itu ya dari rumah, bentar lagi dapat snack ya. Dapat es krim.
Walaupun es krimnya biasa, tapi pengorbanannya buat mendapatkan es krim itu ya yang luar biasa. Kadang-kadang kan kalau mau donor itu masih sih ya. Kalau saya sendiri masih, saya pribadi masih yang apalagi vena saya kecil. Kadang-kadang harus dicari dulu tuh. Ketemu tuh. Itu perasaan yang paling deg-degan aja. Tapi sejauh ini saya donor di PMI itu nyaman banget buat saya. Itu visi misi kami sih Mbak sebenarnya. Membuat nyaman para pendonor sih. Tapi jangan keterusan Mbak, soalnya takut ketiduran di sini ya kan. Nah itu jadi aku saking kalau nyamannya donor itu kursinya kan enak ya. Jadi aku tadi dulu ya Mbak, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya udah aku duduk dulu aja gitu. Istirahat dulu, duduk dulu. Bener. Saking nyamannya. Tapi dari 8 kali donor itu, apa sih yang menggugah Mbak Tina untuk melakukan donor pertama kali? Jadi gini, singkat cerita ya. Ada orang tua dari teman saya, dia butuh donor darah. Kadang-kadang ada perasaan takut mencari pendonor atau apapun itu, saya nggak tahu. Cuman yang disampaikan bahwa Tina kamu kan olahraga nih gitu. Aku pikir kayaknya aku lebih serak kamu donorin darah deh gitu. Tapi aku bilang aku belum pernah donor sama sekali loh gitu. Tapi gimana ya, misalkan aku minta tolong karena aku butuh untuk orang tuaku, untuk ibunya waktu itu. Aku memberanikan diri deh. Oke deh, saya berangkat di PMI juga di sini waktu itu. Nah, deg-degan. Pasti campur aduk kayak mau diapain ya, padahal ya udah ambil. Tapi sukses, berjalan lancar. Kebutuhan donor darah saya berjalan lancar sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi itu pertama kali pengalaman donor saya. Karena niatnya mau bantu orang tua temen ya. Betul. Malah keterusan sampai sekarang. Luar biasa sekali. Nah, itu kan tadi Mbak Tina tergugahnya nih karena mau mendonorkan darah untuk orang tua salah satu temannya Mbak Tina nih. Nah, ngobrol-ngobrol soal tergugah. Lawan katanya tergugah kan biasanya mager nih, ya kan. Apalagi kayak saya. Saking magernya sampai segini. Itu kan fenomena yang mungkin sering kita temui ya, apalagi sekarang serba mudah, apa-apa lewat gadget bisa otomatis. Sampai tiduran gitu ya. Kan, bener kan. Nah, itu menurut Mbak Tina sendiri gimana sih Mbak? Saya itu bukan gini ya, saya itu tergolong yang mager dalam posisi lama itu bosen gitu ya. Jadi kadang kebiasaan mungkin ya, mungkin aktivitas mungkin bisa saya lihat tuh dari kebiasaan orang-orang aja gitu, maksudnya mereka terbiasa ngapain aja gitu dalam satu hari ini gitu. Fenomena mager ya sebenarnya sah-sah saja sih untuk masing-masing orang, apalagi didukung sama itu tadi ya, yang hanya dengan satu gadget bisa kemana-mana kan, tanpa mensupport apapun. Cuman gini, yang pertama adalah niatkan dulu deh hari ini tuh kita mau ngapain aja gitu, mau ada apa aja yang mau dikerjain gitu, supaya ya nggak lama-lama di tempat tidur atau rebahan di sofa gitu. Jadi dalam satu hari itu bikin planning lah gitu, apa yang harus dikerjain, list gitu. Jadi supaya yang nggak terus mager-mager. Kayaknya kalau terlalu mager keseringan juga nggak enak badan loh itu. Bener banget. Ya kan? Bangun-bangun tuh kayak pegel semua. Bangun-bangun udah bunyi semua, kerutuk-kerutuk gitu ya. Bener banget sih itu. Terus gimana nih Mbak caranya selain membuat to-do list tadi? Ada yang lain nggak? Karena saya pecinta lagi. Karena saya senang dengan olahraga ya. Karena saya senang dengan olahraga, terutama yoga. Saya juga sebagai praktisi meditasi itu biasanya saya awali hari itu pagi. Mungkin kalau yang Muslim kan sholat subuh nih. Bisa juga melanjutkan dengan sebelum melakukan yang lain ya, misalkan duduk sebentar untuk sekedar jeda sebentar untuk hari ini tuh aku mau ngapain aja ya gitu. Sudah tidak harus menulis sih untuk ngelistnya itu, tapi di awal hari itu akan lebih enak kalau kita sudah menyiapkan seluruhnya, bukan hanya ditulis tapi juga menyiapkan diri, menyiapkan apa yang harus dikerjain gitu. Nah, karena saya olahraga tadi, jadi meditasi juga, jadi habis doa biasanya pranayama dulu, latihan nafas.
Kemudian meditasi sebentar, baru ya udah berangkat kerja, yang berangkat kerja, misalkan sekolah, yang sekolah misalkan gitu. Atau ada kegiatan yang tidak ada mungkin bisa ngerjain sesuatu yang ada manfaatnya, itu lebih bagus. Oke. Ternyata runtut sekali ya kegiatannya Mbak Tina ya. Saya biasanya bangun tidur, sholat subuh, tidur lagi, Mbak. Baru setelah itu alarm bunyi, mandi, cepet-cepet semua. Ya. Oke, luar biasa. Nah tadi Mbak Tina kan suka yoga nih. Ya, Betul. salah satu instruktur yoga juga. Ya. Nah, biasanya yoga itu kan terkenal dengan olahraga yang eksklusif gitu, yang wow gitu. Emang gitu, Mbak? Sebenarnya nggak juga ya. Eksklusif itu sebenarnya bisa gini. Jadi kalaupun kita hanya mau jogging, kita bisa bikin eksklusif juga itu jogging. Misalkan kita cari sepatu yang nggak mau sak-sae gitu harus cari yang benar-benar nyaman. Apalagi mungkin yang jogging ini punya kebutuhan khusus untuk masalah kaki misalkan gitu, sepatu harus nyaman dan sebagainya, kan itu terbilang jadi nggak eksklusif kalau kita ada kebutuhan untuk mensupport kaki untuk nyaman gitu ya. Nah kalau yoga sendiri itu sebenarnya di Solo aja ya, di Solo sendiri itu sudah banyak banget praktisi yoga. Di beberapa tempat studio atau gym gitu udah banyak masuk kelas yoga gitu. Jadi sebenarnya sudah mulai umum banget nih. Kalau dibilang eksklusif nggak juga sebenarnya ya. Tergantung yang memaknai itu ya eksklusifnya bagaimana. Tapi sebenarnya yoga itu cuman butuh baju yang nyaman. Ini untuk yang mau dipakai ya, baju yang nyaman gitu. Misalkan kaos atau apapun yang nyaman untuk dipakai di badan. Kemudian tidak butuh piranti lain, tidak butuh perlengkapan lain kecuali matras. Matras. Nah, matras yoga aja ini seperti kalau kita jogging tadi kebutuhan sepatu yang nyaman, kita butuhnya matras yoga yang nyaman untuk kita bergerak secara gerakan yoga gitu. Jadi ya tadi banyak matras yoga yang dijual dengan berbagai tipe, jenis dan sebagainya. Tapi yang support untuk yoga memang udah banyak gitu. Jadi tinggal tergantung kitanya pakai yang mana, pilih yang mana gitu. Kalau rata-rata untuk di gym atau studio yoga itu sekarang udah banyak sih, rata-rata kelas yoga itu udah masuk di mana-mana. Berarti eksklusif tidaknya tergantung kitanya sendiri ya, mau pakai yang sih. mahal atau yang simpel-simpel aja gitu kan. Luar biasa. Nah, tapi yoga sendiri itu apa sih Mbak, dan tujuannya untuk apa? Jadi yoga itu dari bahasa Sanskrit yuj ya, yuj itu artinya penyatuan gitu ya. Kalau orang awam biasanya mengenal yoga itu hanya sekedar duduk diem, meditasi gitu aja kan. Tapi lebih jauhnya, kalau sudah pernah yoga atau masih penasaran tentang yoga ini, bahwa yoga ini adalah suatu olahraga yang merupakan olahraga holistik ya, menyeluruh maksudnya. Jadi kita bergerak tubuh fisik menyatukan dengan pikiran dan nafas gitu. Intinya di yoga itu nafas sebenarnya, baru bergerak. Menyatukan antara pernafasan dengan bergerak itu yang akan membentuk satu kesatuan yoga itu tadi. Gitu. Tapi beneran sih yoga tuh kayaknya kita lihat gerakannya simpel ya, tapi bikin keringetan beneran. Betul banget Mbak Dea. Betul. Aku pernah yoga ikut kelas yoga kan. Kayaknya simpel banget tapi kok keringetnya netes terus. Kenapa sih yoga itu hanya cuman diem? Misalkan satu pose kita diem tapi otot menyeluruh ya, otot seluruh badan itu kerja gitu. Misalkan dalam satu titik, dalam satu pose kita menahan pose, kemudian mensinkronkan atau mengkoneksikan gerak otot dengan nafas, itu terjadilah di situ proses yoga itu. Jadi menguatkan, misalkan power ya, dia menguatkan otot gitu, atau kalau pas ketika flexibility ya melenturkan badan gitu, atau keseimbangan, balancing gitu-gitu. Pantesan berkeringat ya walaupun gerakannya cuma diem gitu ya Pak ya. Keren banget sih. Dan itu contoh gerakannya seperti apa Mbak? Mungkin yang simple-simple yang bagi pemula lah. Banyak banget gerakan yang sangat-sangat simple di dalam yoga itu yang bisa dikerjakan. Sambil gini, bagi mereka yang punya keluhan misalkan kaku ya, badan kaku gitu, kita akan membuat otot
kaki atau hamstring ini lebih fleksibel misalkan gitu. Bisa dengan cara berdiri tegak biasa aja, kemudian melipat badan ke depan seperti bentuk letter L. Jadi atau kalau ada muslim itu sujud ya, kayak ruku ya, itu juga bisa dibilang sudah membuat otot kita tertarik ya, bagian peregangan ya, benar. Jadi sesimpel itu. Atau di posisi duduk nih, orang-orang yang lebih sering di depan laptop dalam waktu yang lama nih, kan tuh back pain-nya udah mulai di sini ya. Kalau berdiri udah mulai gitu. Ya. Jadi bisa dengan posisi duduk terus Anda bikin peregangan, twist kanan, twist kiri gitu juga. Ini udah membantu untuk proses peregangan di bagian sekitar back yang dibutuhkan tadi. Jadi ketika kita duduk dalam posisi lama, sesekali deh boleh nih teman-teman untuk menegakkan punggung biar nggak ada terlalu banyak tekanan ya di bagian punggungnya yang membuat kita sakit punggung. Gitu. Sesimpel itu sih. Itu contoh ringan ya. Kan nggak perlu saya bergerak di sini. Kadang ada sih yang sampai kepalanya di bawah gitu kan, Mbak. Kan? Itu udah termasuk gerakan-gerakan yang challenge ya. Challenge. Ya, gerakan challenge. Bukan tidak ada manfaatnya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi banyak juga manfaat dari posisi kepala dibalik ya, di bawah. Jadi posisi kepala di bawah jantung, inversi. Biasanya yang motivasi utama itu ketika kita melakukan gerakan inversi itu bikin awet muda. Bikin awet muda. Saya kalau mau inversi bahaya nih, Mbak. Kayaknya perlu les dulu sama Mbak Tina nih. Harus rutin dulu ya, harus rutin ya. Jadi dulu. Sebelum melakukan gerakan-gerakan challenge itu harus dipahami dulu bahwa tidak asal bergerak gitu, harus ada yang dipanasin dulu, bagian tubuh yang dibutuhkan atau mensupport untuk gerakan tersebut harus benar-benar kita perhatikan, menghindari resiko cedera. Gitu. Wah luar biasa sekali, ternyata banyak banget manfaatnya. Besok saya mau coba lagi, Mbak. Boleh coba sama Mbak Tina ya. Tapi kalau misalkan saya pengen yoga nih, kalau mau menghubungi Mbak Tina bisa kemana? Ada ya nomor atau Instagram deh, bisa ada di bawah sini. Ya, di sana ada nomor WA saya. Ada Instagram saya juga, bisa DM saya atau langsung ke WA. Saya nggak pakai manajer. Nggak pakai manajer. Jadi adminnya pribadi. Adminnya saya pribadi. Bebas, boleh bertanya tentang apapun kebutuhan yang mau ditanyakan, bebas. Berarti yoga itu bisa menyesuaikan kebutuhan ya, Mbak? Menyesuaikan kebutuhan, termasuk orang yang dengan kondisi sakit berbaring ya, berbaring pun bisa karena tadi yang saya bilang inti dari yoga itu yang pertama atau utamanya adalah pernafasan ya. Itu nggak boleh dihilangin ya. Kadang gini, kalau di dalam yoga dalam satu kelas gitu kita mulai dengan duduk centering, duduk diam lalu pernafasan ya, melatih pernafasan. Itu ada yang bosan duluan gitu ya, karena kayak ngantuk gitu gak sih? Tapi sebenarnya manfaat dari hanya sekedar duduk diam lalu kita merasakan nafas, membuat nafas kita lebih teratur, panjang, dalam, itu banyak banget manfaatnya di tubuh. Oksigen lebih banyak masuk ke dalam tubuh, lalu membantu menstimulan organ dalam dan sebagainya di situ. Jadi ketika kita hanya duduk rebah, misalkan untuk orang yang sedang sakit ya, yang memang harus nggak bisa kemana-mana nih, gitu. Bisa dilatih supaya nggak tegang di bagian beberapa otot. Latih dulu pernafasan supaya ada energi anget di badan, anget di badan. Ada pemanasan lah ya di dalam tubuhnya ya. Ketika ada oksigen masuk banyak ke dalam badan ini, badan kita akan terasa hangat gitu. Yang kedua, dia melancarkan peredaran darah. Dia kasih gerakan-gerakan ringan yang mensupport supaya badan di posisi tiduran ini tidak makin kaku di posisi tiduran gitu. Jadi kasih gerakan-gerakan simple disinkronkan dengan pernafasan. Mungkin itu bisa jadi stimulasi nggak sih, Mbak? Betul, bisa. Iya, bisa menstimulan juga. Dan biasanya yang bisa ikut yoga itu range usia berapa atau siapa aja? Di semua usia. Semua usia. Anak kecil. Ya, remaja, dewasa, orang tua.
dengan kondisi tertentu atau case-case tertentu, misalkan punya keluhan back pain, skoliosis, kyphosis, lordosis, atau yang memang tadi tidak bisa kemana-mana tapi hanya berbaring aja, tidak bisa melakukan gerakan berat tapi butuh untuk menstimulan badan, gitu. Terus dengan kebutuhan khusus, misalkan contoh anak-anak ya, kalau anak-anak yang dalam kebutuhan khusus membantu untuk dia lebih fokus dan calm. Mereka yang terlalu banyak bergerak, sibuk terlalu aktif ya, terlalu aktif gitu, dibantu pelan-pelan dengan yoga juga bisa. Dengan yoga bisa. Kemudian ibu hamil, ibu hamil. Biasanya yang sering ibu hamil ya. Ya, prenatal yoga ya, prenatal yoga karena koneksi tubuh dengan janin, si ibu dengan bayi itu akan terhubung lebih erat, hubungannya akan makin intim gitu antara ibu dan anak. Kemudian melatih pernafasan, mempersiapkan untuk proses persalinan, mempersiapkan mental si ibu ketika udah melahirkan gitu-gitu. Kebutuhan khusus lain misalkan mereka yang hanya bisa duduk di kursi aja, karena tadi rebahan bisa, di kursi juga malah makin bisa ya, karena posisi badan atas ini masih di kondisi yang aktif gitu. Oke, luar biasa, ternyata yoga banyak manfaatnya. banyak banget. Nah, itu kan manfaatnya tadi segitu banyak ya Mbak ya. Nah, misalkan saya punya goals nih untuk misal biar ya langsing atau gimana gitu lah ya. Butuh waktu berapa lama sih Mbak untuk misalkan saya nih mencapai goals saya dengan yoga? Yang pertama adalah saya bilangnya di luar yoga dulu ya. Saya sudah niat olahraga gitu misalkan. Kadang-kadang kalau kita udah niat olahraga itu yang pertama harus ada konsistensi dulu. Konsistensi. Saya mau ngapain nih olahraga gitu, punya goals bukan hanya untuk badan, tapi bukan hanya untuk bentuk tubuh ya, tapi untuk kesehatan yang lebih jauh misalkan gitu. Nah, kalau udah konsisten di dalam olahraga, yang kedua kita akan lebih sadar bahwa mengatur pola makan lebih bagus dengan diimbangi dengan olahraga. Gitu. Jadi aku udah olahraga, nggak apa-apa lah aku makan berantakan misalkan gitu. Nggak boleh ya berarti ya? Bukan nggak boleh, tapi kayaknya sayang. Benar. Ketika kita udah olahraga tuh terus makannya berantakan gitu. Kayak perjuangan kita tuh sia-sia gitu. Sebenarnya nggak perlu diet yang ekstra ketat atau bagaimana sih, tetapi lebih ke pola sehatnya ya. Ambil sisi pola sehatnya supaya ya kita udah olahraga. Apa yang dimasukkan ke dalam badan tuh eman-eman kalau berantakan. Betul. Gitu. Nah, dari situ baru kita aku pengen nge-shaping badan nih atau bikin bentuk otot, barulah mulai proses yang berikutnya gitu. Jadi apapun yang dikerjain kan nggak bisa instan ya. Betul. Harus ada prosesnya gitu. Betul. Jadi nikmatin dulu aja prosesnya, nggak bisa ditarget. Dalam 1 tahun aku olahraga udah turun berat badan sekian kilo gitu, nggak bisa juga. Tetap prosesnya orang kan beda-beda ya. Benar, konsistensi awal dulu, niatnya dulu mau apa nih gitu. Tapi sebenarnya ada korelasinya kan ya Mbak antara donor darah dengan yoga ini kan. Donor darah bikin fresh, yoga bikin lebih tenang, lebih kalem gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini the last but not least nih. Saya sebenarnya masih pengen ketemu sama Mbak Tina. Saya mau minta tips dong, bahkan bukan buat saya aja sih, buat teman-teman yang mungkin nanti nonton, gimana sih biar kita tuh konsisten menjaga kesehatan, rutin berolahraga dan yang lain sebagainya. Dulu saya tuh penyuka olahraga, tapi ya gitulah ya, mageran, malesan mungkin gitu ya. Belum ada yang niat aku mau bener-bener yang serius banget ngebentuk otot atau bikin body yang bagus gitu ya. Tapi saya bawa semakin kesini saya menyadari bahwa olahraga ini terutama di dalam yoga ya saya butuhkan untuk kebutuhan diri pribadi saya dulu gitu. Ketika saya sudah berolahraga, tubuh saya ini akan merasa baik, sehat, melakukan aktivitas dan kegiatan ini tubuh saya dalam keadaan yang bagus gitu, prima gitu, fresh gitu ya, bekerja atau melakukan aktivitas gitu. Nah, itu yang menjadikan saya tuh jadi maksudnya pola hidup ya kalau sekarang ya, apalagi saya ngajar yoga ya kan, nggak mungkin saya ngasih contoh yang berantakan jadi saya berlawanan nanti nggak percaya lagi dong sama yoga gitu kan. Jadi itu menjadi pola hidup saya. Nah,
niat dulu deh gitu. Kalau oke. sudah ada niat, nggak usah kasih goal jauh-jauh dulu bikin muscle-nya jadi atau berat badannya turun. Tapi niatkan dulu bahwa memang badan saya itu harus saya treatment bagus, baik, karena ini untuk tempat saya tinggal, hidup gitu. Sehingga ketika kita udah sadar itu, niatnya itu akan dengan sendirinya membantu kita untuk lebih konsisten melakukan olahraga tersebut. Yang gitu. berat itu sih memunculkan niat Memunculkan itu. Kadang niat. udah niat dalam hati tiba-tiba aduh mager banget nih kayak gitu kan. Sebenarnya kalau karena saya di beberapa gym gitu ya, sudah banyak anak-anak remaja yang mereka sadar bahwa harus bukan harus ya, aku mau olahraga deh gitu. Aku mau olahraga deh gitu. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa seru nih ketemu teman-teman di tempat olahraga gitu. Betul. Ada komunitas positif untuk masalah kesehatan badan gitu-gitu. Jadi itu bisa menjadi acuan ya untuk menjadi motivasi ya. Betul. Ketemu teman-teman baru yang pola hidup sehat kayak gitu-gitu. Oke, membentuk circle yang bagus lah ya. Oke. Memang bener sih kayak rata-rata anak remaja zaman sekarang tuh udah mulai sadar kayak gitu. Mungkin kayak body goals atau yang lainnya itu bonus kali ya. Bonus. Oke, luar biasa sekali. Baik, Mbak Tina saya mau closing nggak apa ya Mbak Tina ya? Yang jelas donor di PMI Solo nih langsung saya datangkan Mbak Tina nih, katanya nyaman guys. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin yoga, bisa menghubungi Mbak Tina. Atau perlu testimoni langsung donor darah, bisa tanya ke Mbak Tina. Ini testimoni real ya. Real bener-bener real. Oke. Jadi sekian dulu podcast saya pada siang hari ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.